Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita lanjut di part 2 ya, untuk perakitan unit ya. Ini sudah tinggal baterai ya, posisinya juga udah saya kancing. Kita lanjut aja untuk tahap-tahap videonya ya. Ini posisinya udah saya tutul ya. Ini untuk meluruskan dulu ya. Jadi untuk pematrian fullnya kita tutul dulu, baru kita patri full. Ini pematrian pertama itu pada bagian chamber ya. Ini harus pakai cairan ini ya, cairan patri. Ini saya buat dari HCl murni terus dinetralisir dengan timah sari dari batu baterai ya. Dan untuk timah ini saya menggunakan hanya timah tinol ya, ini yang seperti ini. Soalnya ini lebih teksturnya itu lebih encer ya dibandingkan yang timah-timah batangan. Itu jadi kalau pakai timah ini benar-benar meresap ya sampai ke sela-sela. Terus mudah juga untuk pengerjaannya ya. Cuman kalau mau ini tinggi itu harus lilitannya besar seperti ini ya. Kalau kecil seperti ini biasanya meresap ke dalam, jadi bagian ini kurang tinggi ya, kurang kandel lah istilahnya, kurang kandel, ini kurang tebal ya. Jadi kalau pengen lebih tebal ya ini harus lilitannya harus besar. Oke, langsung kita lanjut aja proses pematriannya. Untuk bagian chamber depan itu usahakan itu sampai tembus ya, timah itu harus sampai tembus. Nah seperti ini ya, ini benar-benar timah itu masuk lewat sela-sela ya. Kalau sudah tembus seperti ini lebih kuat ya yang jelas. Ini untuk pematrian yang model high cook seperti ini, model menggunakan ini ya, itu harus jangan langsung ya, kita tunggu seperti ini, sekat-sekat seperti ini dulu bagian ini, supaya nanti serombong itu tidak bengkok ya. Jadi kita usahakan sedikit-sedikit biar nunggu di sini kering, baru di tengah itu. Seperti itu prosesnya biar nanti serombong tidak bengkok. Kalau sudah kering kita baru isi sela-selanya ya, bagian tengah. Nah, setelah dirasa tebal ya, cukup untuk pematriannya, kita diamkan dulu biar kering ya, keras. Terus kita nanti tinggal patri bagian baliknya ya. Ini hasil pertama seperti ini ya, sebelum dipoles. Jadi jangan berharap kalau hasilnya itu langsung rajin ya. Untuk pematrian memang seperti ini, kita harus mengrajinkannya ya, harus finishing patrian itu ada sendiri ya. Nanti kita lanjut untuk finishing patrian ya. Ini sudah saya bersihkan dari
kotoran-kotoran ya. Ini tinggal proses finishing baterai ya. Ini untuk finishing saya itu menggunakan ini ya, jangan sampai menggunakan gerendra ya, karena nanti resiko untuk kena pipanya ya. Ya memang harus sabar ya untuk finishing kalau mau hasil yang maksimal. Seperti ini hasilnya ya. Kita fokuskan dulu ya. Nah, ini tinggal penyetingan langkah hammer dan pengecekan angin ya. Kita setting. Ini kita langsung untuk proses pencarian langkah ya, dan pemasangannya ya. Ini yang jenis room of valve itu ada 2 jenis ya. Yang model pir valve-nya ditanam dan sama yang di luar. Ini kalau yang nggak mau ribet, ini pakai yang ini aja ya. Nanti kalau untuk mau cari power tinggi, ini bisa dikasih lubang ya, bagian ininya, bagian pipa per valve-nya ini dilubangin. Nah, untuk yang pakai seperti ini biasanya seringnya pakai yang seperti ini karena harganya lebih terjangkau ya untuk model seperti ini. Nah, syaratnya itu kita harus pasang penyekat bagian seperti ini ya. Ini masih panas ya, tadi habis saya bersihkan. Ini taruh di dalam. Ini cara pemasangannya, kita lilitkan timah ya di sini. Ini posisi harus bersih ya, dalam bersih, di sini juga bersih ya. Tapi biasanya memang lebih sulit yang model seperti ini ya untuk pemasangannya ya, karena yang lebih simpel ya yang seperti ini. Terus dan ada solusi lagi ya, kalau misalkan ini udah telat ya, ini sudah dipatri tapi ini belum dipasang, karena nggak mau patrian di sini leleh, kita bisa bikin pakai as ya. Nah, ini penjelasan saja yang nggak saya bikin. Ini kita kasih ring, terus depan ring kita pentungkan di sana ya. Nah, nanti ring ini buat penahan per ini ya, jadi pakai as, itu alternatifnya ya. Untuk pemasangan sekat seperti ini itu ya terbilang agak ribet sih. Kalau model seperti ini mending pakai ini aja ya, pakai as, nanti biar bisa enak ngeluarinya ya. Kalau tabung suatu saat misalkan melepas bagian valve depan atau bagian valve 8 itu belakang itu keras, kita bisa cabut bagian ini ya, kita bisa totok. Kalau pakai ini kan nggak bisa, ini sebagai sekat di dalam. Jadi kalau mau pukul itu nggak bisa ya, lebih baik yang model seperti ini saja ya, jadi lebih nyaman nantinya. Cuman ini usahakan cari yang kecil tapi keras, soalnya kalau terlalu besar juga mengurangi volume tabung ya, volume pipa. Untuk langkah sendiri ini nanti saya potong ya. Untuk pemasangan saya lebih suka yang langkah pendek ya, untuk PCB Jawa itu
kestabilannya lebih bagus yang langkah pendek dibandingkan yang langkah panjang ya. Mungkin untuk langkah saya setting biasanya itu paling berarti segini ya. Kita coba cek ini untuk mencari stabil yang kita bikin. Paling untuk langkah itu dari pemukul itu sekitar berapa ini, 8 milian lah kurang lebih, nggak nyampe 2 mili ya, terlalu panjang. Berarti saya biasanya 7 milian, 12 mili untuk langkah segini aja ya. Oke, kita lanjut proses pemasangannya dan pengepennya ya. Kita pen bagian sini ya. Kita pasang model ini aja ya, sekat, biar nanti gak pada nanya caranya gimana. Ini kita lilitkan seperti ini ya. Bagian dalam pipa itu harus dipoles dulu ya, harus benar-benar bersih, terhindar dari kotoran ini ya. Dan kita kasih fluk minyak patri di timahnya itu ya. Ini supaya nanti si timah itu merekat di ringnya sama di pipanya ya. Kita harus tetap dikasih minyak cairan patri. Terus kita ukur kedalaman yang mau kita masukkan ya, seperti ini. Nah, sekiranya segini ya untuk pembatas batas, jangan terlalu panjang ya. Ini supaya nanti ini nanti supaya lebih stabil itu pendekan aja ya. Kalau terlalu panjang ini nanti cari stabilnya kan susah. Di kurang lebih segini, nanti pernya kita potong. Nah, segini ya kira-kira ya. Jangan per sepanjang ini jangan dipakai semua ya. Oke, kita langsung masukkan. Ini kita masukkan dan kita udah batasi ya. Nah, di garis merah ini ya, kita dapat garis merah. Nah, untuk perbatasannya seperti ini. Nah, bagian ini yang kita bakar ya. Ini buat pedoman ya untuk jarak pembakaran. Kalau sudah keluar asap seperti ini berarti kan tandanya timah di dalam itu udah meleleh ya. Ini harusnya sebelum finishing ini ya dipasangnya, sebelum finishing patrian, agar nanti tidak leleh ini ya patrian pipanya ya. Nanti kita betulin lagi ya bagian pipa serombongnya. Nah, kalau udah dipanasin kita diamin dulu ya. Kita tunggu biar mengeras, kemudian kita coba. Ini sudah terpasang ya di dalam. Kita coba apakah mentok keras atau enggak. Keras ya. Udah terpasang sempurna. Ini juga udah saya rapikan ya. Langsung kita tahap pemasangan pengepenan ya. Ini posisinya per udah saya potong ya. Kita mau menentukan langkah ya.
Ini langkah satu, saya pengennya segini ya. Berarti saya mau bikin jadi 2 track saja yang nggak usah banyak-banyak. Seperti ini, kita kasih setelan power juga. Ini untuk kemarin bagian depan ini udah seperti ini ya, jadi ini tinggal pasang aja. Soalnya ini kan unit bekas juga. Ini sudah tinggal baut saja ya. Jadi kita pasang untuk penyetingan langkah. Oh ya, untuk hammer itu biasanya kalau baru ya, ini belum dicoak seperti ini ya. Nah, ini mengakibatkan nanti kalau untuk chamber-chamber seperti ini, biasanya kalau belum dicoak, ini kan ibarat cantelannya, kita tarik untuk hammer, tarik satu, misalkan dari sini kita tarik, nah satu gigi satu di sini, ini nggak bisa isi peluru ya. Lah solusinya kita coak seperti ini, nanti biar ini lebih mundur ke sini ya. Nah nanti untuk track satu itu bisa masukin mimis ya. Paham ya kira-kira ya untuk penjelasannya. Kita langsung aja ke pengecekan angin dulu ya. Kita isi angin dulu gimana kerapetannya ya. Kita lanjut proses pengepenan ya. Ini untuk pengepenan saya menggunakan mata bor 4 mili ya. Nanti juga pen pakai as stainless 4 mili. Ini untuk pengepenan usahakan jangan sampai kena diameter tengah ya, karena di sini ada asfalep dan kita luruskan sama baut 2 ini ya, agar pas di posisinya. Pelan-pelan saja karena ini untuk yang manual ya. Kalau pakai bor duduk itu memang mudah, tapi untuk manual pelan-pelan saja. Ini untuk pemasangan pen usahakan kalau khusus kuningan itu menonjol sedikit ya, biar lebih aman. Kalau buat monel rata aman untuk ketebalan 2 mili, karena ini ketebalannya 1,5 mili, jadi saya bikin menonjol sedikit ya. Ini bagian dalam saya pasangi seal ya 004. Bila 004 itu terlalu besar, kita bisa amplas bagian sisi-sisinya ya, biar masuk ke sini. Nah seperti ini ya. Ini tujuannya angin agar tidak menerobos lewat sini ya, jadi kita kasih seal di dalam. Untuk pemasangannya, untuk menyingkat durasi, kita skip ya. Oke, untuk sekarang pengecekan angin ya. Untuk trigger itu bisa picu, trigger picu itu bisa lihat di ini menggunakan cungkit ya. Ini bisa lihat di konten-konten sebelumnya ya. Udah pernah bikin. Sekarang kita cek untuk angin ya.
untuk ke pemasangan kopor. Ini hasilnya ya untuk finishing. Ini sudah saya finishing. Kita coba cek akurasi ya. Kita menggunakan lokalan saja. Ini pakai Mimis SD ya, Super Doom yang pakai dus. Ini di jarak paling 20 meter. Oke, ini juga teleskop mungkin agak kurang jernih ya, karena ini teleskop servisan juga. Jadi iseng-iseng lah kita masukkan ke Moncam. Kalau jelas syukur, kalau enggak ya mohon dimaklumi. Oke, kita lanjut untuk tes akurasi ya di 20 meter. Oke, karena di luar itu cuacanya sedang berangin ya, jadi kita di deketan aja jaraknya ya. Ini jarak 20 meteran. Fokus war. Fokus. Terlalu bawah sedikit. Posisinya juga teleskop kurang memadai ya, jadi mungkin ada goyang-goyang sedikit juga. Masuk ke lubang. Berarti 5 kali shot ya. Enam kali shot. 7 kali shot. 8 kali shot. 9 kali. Ini tekanan angin di 2500. 10. 11. 12. Cukup ya, ini yang terakhir. Kita coba dekati ya untuk groupingnya seberapa besar. Ini ya yang 3 kali shot itu masuk ke sini ya, mungkin tekanan angin. Nah, ini melebar sekitar 1,500-an lah, cukup lah untuk mimis dus. Lagian mimisnya juga bentuknya itu berantakan ya. Oke, itu demikian tadi ya untuk video perakitan dari Zero Spot ya. Mudah-mudahan dapat membantu kalian yang ingin belajar merakit ya, sedikit-sedikit ilmu ya. Dan ini untuk unitnya, bila ada yang minat
Ini tadi mungkin kalau cek akurasinya pakai peluru-peluru yang kaleng sekelas barakuda itu mungkin lebih bagus ya, karena tadi mimis dus juga, terus bentuknya juga berantakan ya, jadi ya cukup lumayan lah kalau dapat grouping segitu dalam jarak 20 meter. Ini yang mau berminat ya untuk rakitan ini, untuk PSP Jawa, tapi ini basicnya kecil. Ini saya tarif di harga 1 juta ya, cuman senapan aja ya, jadi belum, cuman bentuk segini, enggak tanpa tele ya, cuma bentuk seperti ini. Itu saya bandrol 1 juta. Barangkali ada yang minat, langsung chat WA saja ya, lihat di deskripsi ya untuk nomor WA saya. Oke, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.